Ini kita colokkan listrik dulu dinamonya. Nah, saat berputar ini pakai amplas yang halus ya, pakai amplas halus. Kita taruh amplasnya di bagian asnya seperti ini ya. Nah, ini terlihat bersih ya, bersih dan rapi ya, karena asnya berputar kita taruh amplas, jadi membersihkannya itu rata seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Kang Koir Teknik. Di kesempatan hari ini saya kedatangan sebuah pompa air Shimizu PS128 bit ya. Permasalahannya, pompa air ini berputar normal tapi tidak dapat menyedot air dengan maksimal ya. Kadang mandul-mandul seperti itu, nyedot, kadang mati, kadang nyedot lagi dan mati lagi seperti itu. Ini penampakan pompa airnya, kita coba colokkan ampernya, kita lihat dulu untuk mengetahui beban pada listriknya apakah menanjak terlalu nemen ya. Seperti ini, normal ya, ampernya di kisaran 0,7. dan kita lihat bagian bawahnya apakah ada bekas aliran airnya. Ini biasanya di bagian silnya ya, di bagian silnya apakah bekasnya ada. Oh, ternyata ada. Ini terdeteksi silnya bocor ya, silnya bocor. Bocornya bocor halus. Ini biasanya tidak merembes seperti ini, tidak merembes, bocornya bocor halus saat pompa air menyala dengan tekanan tinggi, karena keran air biasanya jauh ya, keran airnya jauh, tekanannya tinggi. Biasanya ini ada sedikit rembesan di bagian sini ya, di bagian as, dan juga mengalir ke bawah sini. Ini ada bekasnya ya, bekas air di bagian sini. Ini yang berarti silnya harus diganti ya, seperti itu. Langsung saja saya proses bongkar-bongkarnya. Untuk mengganti sil, yang pertama kita buka adalah bagian tutup ini ya. Pertama-tama kita pukul bagian kepala baut 10 ini. Ini fungsinya agar baut yang di dalam bodi ini saat berkarat ini ada kontakan ya. Itu ada kontakan, ada hentakan, lalu kontak, dan tidak akan baut ini terjadi putus ya, seperti ini. Nah, karena sudah dipukul jadi kendorannya juga agak enak. Kita kendorkan menggunakan kunci 10T ya. Nah, ini. Wah, sepertinya ini pompa airnya sudah pernah dibuka ya. Terlihat o-ringnya putus. Ini biasanya o-ring ini pemasangannya tidak presisi ya kawan, tidak presisi seperti ini. Biasanya dia putusnya di bagian sini, biasanya seperti ini ya, seperti ini, dan lalu dimasukkan, akhirnya o-ring terganjal di bagian sini dan putus ya. Ini juga mengakibatkan air tidak dapat mengalir atau tidak dapat tersedot oleh pompa airnya ya, karena pompa air ini ngobos di bagian o-ring. Seperti ini, o-ringnya putus, nanti kita ganti. Lalu kita copot bagian impellernya. Ini menggunakan tracker ya, atau bisa juga menggunakan baut 10 panjang ya, 10 panjang. Kalau tidak punya tracker bisa menggunakan baut 10 yang panjang. Ini ilustrasi saja ya. Dimasukkan di bagian sini. Ini ada dratnya ya, drat 10 seperti ini, dimasukkan di bagian sini dua ini, lalu dikencangkan ya. Nah, seperti ini, lalu dikencangkan, nanti
mengencangkannya satu demi satu ya, jangan langsung dikencangkan full, nanti bisa molet bagian impellernya. Ini dikencangkan satu-satu seperti ini, lalu nanti keluar dengan sendirinya ya. Kalau punya tracker ya pakai tracker saja, lebih mudah. Nah, ini sudah tercopot ya. Wah, nampaknya sudah pernah diganti tapi penggantiannya kurang beres mungkin. Ini sudah ada kancingnya, sudah diganti dengan bendrat ya, bendrat atau kawat yang diputar-putar, dililit-lilit. Nah, seperti ini terlihat. Ini kancingnya atau snapringnya sudah diganti sama tukangnya, tapi ya akalnya sudah meletek ya, akalnya meletek, diganti seperti ini. Lalu kita pukul bagian sini. Kita kendorkan ya. Kita cabut saja. Ini nanti kita amplas, kita nyalakan pompa airnya, kita taruh amplas di bagian asnya, nanti bersih ya. Lihat, ini sudah diganti, tapi penggantiannya cacat ya silnya. Mungkin tidak dibersihkan dulu saat pemasangannya, langsung dipasang. Akhirnya silnya cacat, ada gores-goresan, seperti ada gores-goresan luka ya, jadi dia tidak dapat nyedot air. Kita bersihkan dulu ya asnya. Ini ada kerak-keraknya, ada kerak air seperti ini, ada kerak air, kita bersihkan. Caranya seperti ini. Ini kita colokkan listrik dulu dinamonya. Nah, saat berputar ini pakai amplas yang halus ya, pakai amplas halus. Kita taruh amplasnya di bagian asnya seperti ini ya. Nah, ini terlihat bersih ya, bersih dan rapi ya, karena asnya berputar, kita taruh amplas, jadi membersihkannya itu rata seperti ini. Nah, rata sekali ya, sama kayak mengamplas di mesin bubut ya, rata. Lalu kita ganti, ini kita singkirkan dulu, lalu kita ganti silnya ya, silnya kita ganti. Kita songkel silnya yang lama. Oh, silnya tidak memakai lem ya. Pemasangnya juga bengkong. Kita bersihkan rumah silnya pakai pahat ya. Bisa juga memakai pisau kecil, asalkan masuk ke dalam lubang sini ya, lubang pada rumah silnya. Kita keringkan dulu ya. Nanti saat pengeleman kalau tidak kering biasanya lemnya tidak maksimal, seperti saat menambal ban kalau kurang kering juga tidak maksimal ya. Kita ambil silnya dulu. Ketika ikonnya kayak gini. Kayak naik ini sih kayak tetap bikin ngangkat. Ini ditambah. Tidak. Ini silnya seperti ini ya. Ini ada belingannya, jangan sampai terbalik. Belingannya ini ada bagian yang kinclong seperti ini, bisa terlihat. Ini ada bagian yang kinclong dan juga ada bagian yang buram ya. Ada bagian yang buram. Kadang juga pabrikan tidak diberi tanda yang bawah seperti ini ya. Kalau diberi tanda enak, tidak akan terbalik. Kalau tidak diberi tanda, dipastikan dulu di bagian atas itu bagian yang kinclong ya.
Nanti kalau tidak bagian yang kinclong kita pasang, alhasil silnya yang baru pasti akan rusak kembali ya. Seperti ini bagian yang kinclong, seperti ini dipasangnya ya. Kita pasang menggunakan lem pralon ya, lem pralon atau lem PVC. Nah, kita paskan, kita lem lagi bagian pojokannya ya, jangan terlalu banyak, nanti bisa mengganggu pada putarannya ya, bisa mengganggu seal. Nah, seperti ini mengelemnya ya. Kita pasangkan. Nah, sudah plek, sudah plek dengan presisi. Kita bersihkan ya. Diam dulu Kak ya, nanti bicara lagi ya. Ya maaf Pak. Kita pasangkan pompanya pada bagian dinamonya. Ini ada bautnya 3 panjang, kita pasangkan lagi ya. Kita kencangkan, mengencangkannya beriringan ya, jangan kencang langsung, biasanya kurang presisi ya. Seperti ini kita kencangkan. Sudah kencang, kita tahan pakai kaki agar tidak jatuh pompanya. Untuk lebih menekan, ini pernya kita tarik sedikit agar seal tekanannya lebih tinggi, agar lebih awet dan juga tidak gampang bocor ya. Kita pasangkan kembali. Nah, kalau sudah kita tarik, ini sealnya jadi lebih panjang pernya ya, jadi tekanannya lebih maksimal. Kita lihat apakah kotor. Kalau tidak kotor langsung dimasukkan saja sealnya. Kita tekan pakai tang snap ring. Ambil snap ringnya dulu. Tadi tidak ada snap ringnya, dia kali pakai kawat ya tadi orangnya. Usahakan snap ringnya pakai snap ring yang stainless ya kalau ada. Kalau tidak ada, pakai snap ring yang hitam seperti ini juga tidak apa-apa, asalkan dipasangkan snap ring ya, snap ring atau cepet. Seperti ini kita pasang snap ring yang stainless saja agar lebih awet dan tidak karatan. Kita tahan pakai kaki lagi karena ini tidak ada tutupnya, jadi agak sulit. Ini nah, kita pasangkan, kita tekan, kita dorong ke dalam. Nah, sudah terpasang ya, tinggal kita pasangkan lagi bagian impellernya. Nah, ini lodok ya, lodok, jadi kita harus beri tetesan lem, sedikit agar tidak maju mundur saat pompa air dinyalakan ya. Kita beri lem G sedikit saja. Ini fungsinya agar impeller ini tidak maju mundur ya, karena longgar ini. Sepertinya pernah dipaksa keluarnya, jadi dia longgar. Seperti ini. Kita pasangkan kembali, kita ganti o-ringnya yang tadi putus ya. Ini ada o-ringnya yang putus tadi, kita ganti saja pakai o-ring yang baru. Nah, ini o-ringnya yang baru kita pasangkan seperti ini. Tadi putus, biasanya memasangnya seperti ini ya,
tidak presisi memasangnya seperti ini, tidak diperhatikan lalu dimasukkan, alhasil terhimpit di bagian sini dan lalu putus ya. Harusnya diperhatikan pemasangannya, diperhatikan presisi atau belum. Kalau sudah presisi lalu dimasukkan. Sudah masuk, dipukul sedikit, tinggal dikencangkan 4 buah baut pengunci tutupnya ya. Nah, ini ada 4 buah baut pengunci tutupnya ya. Kita pasang dulu, lalu kita kencangkan. Karena o-ringnya tadi baru, tidak perlu kita kasih lem tambahan ya. Lem o-ring baru itu belum terhimpit sama sekali, jadi masih gembuk atau masih lunak, jadi mudah tertekan. Nah, ini sudah, lalu kita coba pakai air ya. Cara mencobanya seperti ini, kita tutup bagian selang hisapnya seperti ini, lalu kita beri air pada selang outputnya. Nah, ini sudah penuh ya, sudah penuh, sampai sedikit, sampai benar-benar penuh, lalu dicolokkan ke listrik, ditunggu beberapa saat, dirasakan apakah ada gelembungnya atau tidak. Oh, ini tidak ada ya, ini gelembung sabun, tadi airnya air sabun. Ini sudah menyedot ya, karena pipa hisapnya kecil, jadi sedotannya biasanya rasanya juga tidak terlalu sakit. Kalau pipa hisapnya ini besar, 1 din atau 1 in, biasanya rasanya itu terasa sekali ya. Nah, ini sudah terasa sekali ya. Nah, sudah terlihat sampai terbawa ke dalam ini kulit saya. Nah, seperti ini. Nah, ini menyedot ya, menyedot, dan artinya tidak bocor dan pemasangan seal kita sudah berhasil. Sekian ilmu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.